Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda yang solih dan solihah? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum belajar, marilah kita berdoa agar Allah memberikan kita kefahaman dan keberkahan ilmu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Hari ini kita akan belajar Geografi kelas 3. Pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang sumber daya alam yang ada di pedesaan. Nah, kemarin kita sudah membahas ya tentang sumber daya alam yang ada di pedesaan. Hari ini kita akan membahas tentang macam-macam sumber daya alam yang ada di pedesaan. Sumber daya alam dibagi menjadi dua. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui yang ada di desa contohnya yaitu berupa kayu. Ada yang tahu manfaat kayu? Masya Allah, benar sekali. Jadi masyarakat desa memanfaatkan kayu sebagai yang pertama, membuat perlengkapan rumah tangga seperti kursi, meja, lemari, pintu, jendela, dan lain sebagainya. Nah, selain untuk membuat peralatan rumah tangga, kayu juga digunakan untuk membuat rumah. Contohnya pembuatan atap. Atap rumah kita atau masyarakat desa biasanya masih menggunakan kayu. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Ternyata Allah menciptakan sumber daya alam berupa kayu yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat pedesaan. Nah, sumber daya alam yang selanjutnya yang ada di pedesaan yaitu berupa bambu. Bambu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat pedesaan, biasanya digunakan untuk membuat peralatan rumah tangga seperti halnya kayu. Yang pertama bisa digunakan atau dibuat menjadi meja dan kursi, dibuat beraneka peralatan rumah tangga yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat pedesaan seperti tempat nasi, tempat buah, dan lain sebagainya. Dan masih banyak juga masyarakat desa yang masih menggunakan bambu sebagai bahan dasar pembuatan rumah. Banyak rumah-rumah yang masih menggunakan bambu ya jika kalian bermain di pedesaan. Nah, yang selanjutnya sumber daya alam yang ada di pedesaan yaitu berupa air sungai. Air sungai yang ada di pedesaan itu sangat bermanfaat untuk kehidupan masyarakat desa. Yang pertama, air sungai yang ada di pedesaan biasanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi dan mencuci. Selain mandi dan mencuci, air sungai juga digunakan untuk mengairi sawah-sawah milik warga atau saluran irigasi. Selain itu juga, pada masyarakat yang memiliki aliran sungai yang deras biasanya digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air. Wah, Masya Allah ya, ternyata air sungai yang sangat melimpah dapat membantu masyarakat pedesaan. Nah, sumber daya alam yang terakhir yang biasanya ada di masyarakat pedesaan yaitu berupa rotan. Tahukah kalian rotan? Ya, rotan adalah salah satu komoditas yang dihasilkan dari hutan-hutan yang ada di Indonesia. Nah, biasanya masyarakat pedesaan yang memanfaatkan rotan sebagai bahan baku pembuatan macam-macam beraneka ragam peralatan rumah tangga seperti halnya kayu dan bambu. Dapat digunakan sebagai pembuatan kursi dan beraneka ragam kerajinan. Nah, kerajinan-kerajinan inilah yang dapat dimanfaatkan dan dijual untuk menambah perekonomian warga.
Wah, Masya Allah ya, ternyata sumber daya alam yang Allah berikan kepada masyarakat dapat dimanfaatkan secara maksimal. Maka marilah kita menjaga sumber daya alam yang telah Allah ciptakan dan berikan kepada kita. Terima kasih telah menyimak pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan selalu belajar di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.